Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Farno Samarinda. Baru bangun ya, rambutnya berantakan. Hari ini saya akan memasang kompresor ya. Habis saya alas ya. Ini kompresornya di kulkas 2 pintu Marsab, dan kerusakan kulkas ini yaitu disebabkan karena kompresornya mati ya. mati sebentar ya, hidup sebentar lalu mati, itu kasusnya. Dan berhasil, sudah saya perbaiki, saya bongkar, saya las kembali, dan sekarang saatnya saya pasang. Oke pemirsa yang sudah mampir di channel Farno Samarinda, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya selalu mendapatkan notifikasi setiap saya upload video terbaru, dan share kepada teman terdekat Anda, like and comment ya apabila ada pertanyaan. Oke, langsung kita pasang kompresornya. Ini hasilnya kompresor yang sudah saya perbaiki, saya bongkar lalu saya pasang lagi ya, dan sudah berhasil. Sekarang kita pasang di bodinya kembali, dan saya 2 hari ini ya memperbaiki kompresor ini hingga jadi. Dan sekarang saatnya proses pengetesan ya. Kalau langsung kita kerjain nggak sampai 2 hari ya, mungkin ya sehari selesai. Cuman saya ngerjainnya sambil memperbaiki yang lain. Jadi kalau sudah kasus seperti ini, saya memperbaikinya tidak khusus ya, jadi saya tinggal memperbaiki yang lain juga ini, jadi supaya biar berjalan lancar. Jadi bautnya saya pasang 2 aja teman-teman ya. Kalau dari pabrik bautnya ini ada 3, tapi yang 1 tidak saya pasang. Sebetulnya kulkas ini 2 ini sudah cukup, sudah kuat ya. Masalahnya baut ini tidak mungkin geser kemana-mana. Kita pasang ringnya. Nah, alhamdulillah nih kemarin saya tidak jadi saya lilit ulang. Masalahnya tidak ada bakar sama sekali. Nanti kita tambahkan kapasitor setelah kita baik. Tadi sudah juga saya berikan PTC dan off-road yang baru, tadi tinggal pasang saja. Oke, sudah saya pasang ya. Sekarang kita pasang di bagian pipa pendorongnya di sini. Kita potong dulu biar rapi. Kita potong menggunakan potongan pipa. Jadi di sini kita cek dulu ya apakah ada kebuntuan atau enggak. Jadi tidak langsung kita pasang semuanya. Jadi setelah kita potong, kita lakukan flashing. Flashing itu wajib ya setiap perbaikan kulkas. Di bagian kompresornya atau bagian fan-nya wajib kita flashing. Walaupun tidak perlu flashing, tetap kita flashing. Sekarang kita las dulu.
Ya, tadi beli ke kota hanya beli ini aja, beli PTC 1 sama overloadnya 2. Tapi saya beli yang 1/4 HP ya, di sini yang saya beli ya, 220 volt. Kita cek dulu apakah masih fungsi dengan baik. Ini PTC-nya yang baru kita pasang juga. PTC-nya di sini ya, apa ya bacanya, 33. Nggak tahu saya, yang penting kita pasang saja PTC-nya. Saya itu perbaikan itu yang penting, itu yang saya perbaiki jadi, nggak masalah spare partnya itu nggak begitu saya perhatikan ya. Sekarang kita pasang kabelnya. Dan di sini saya belum memasangkan kapasitor ya. Nanti kalau misalnya sudah jadi kita pasang kapasitornya. Masanya dia juga mudah kok hidupnya kok. Tapi tetap saya pasang kapasitor. Masalahnya kulkas ini sudah pernah macet ya, jadi harus kita pasangkan kapasitor. Cuman di sini kok sekunnya rusak ya. Sekunnya di sini sudah patah. Yang penting bisa masuk saja, nggak apa-apa. Apakah jalurnya kulkas ini masih fungsi atau tidak, saya nggak tahu. Kemarin kayaknya nggak ada itunya, apanya, timernya ya. Timernya kayaknya sudah diambil, jadi di sini nggak ada timernya. Nanti coba kita cek ulang. Jadi ini kulkas SAP menggunakan timer 14 ya. Nanti kita coba kita cocokkan dulu hidup atau enggak. Kalau enggak hidup berarti masih ada timernya, kalau enggak hidup berarti enggak ada timernya. Masalah ini timernya tempatnya di dalam bodi ya. Oke, kita hidupkan dulu. Sudah kita cocok, sudah kita pasang. Nggak bunyi, berarti tidak ada PTC-nya ya. Kita cek di dalam. Jadi kulkas SAP di sini menggunakan PTC 14. Nggak tahu menggunakan modul atau menggunakan PTC, kita cek dulu. Dia menggunakan PTC ya, menggunakan astag ya Allah, jatuh semuanya. Dia menggunakan menggunakan timer, cuman sudah tidak ada timernya. Sekarang kita bongkar saja. Ini juga pecah nih. Kita bongkar aja. Sudah saya bongkar ya, ternyata tidak ada timernya full. Kita pasang timernya dulu. Di sini saya ada timer bekas ya, mungkin ini punyaannya SAP juga. Warnanya kayak gini biasanya punyanya SAP ya. Kita akan coba ukur apa benar dia punyanya SAP. Jadi cara ngukurnya di sini ya, apabila kita tidak membongkar ini, bisa dengan cara seperti ini. Kita atur di posisi defrost ya. Sudah masuk ke defrost. Sekarang kita ukur di mana yang ada gumparannya.
Jadi kita posisikan ke dipros dulu, baru bisa kita ngukur. Saya akan coba diukur 1/4 apakah gumparannya di sini yang menunjukkan kilo ya, bukan menunjuk nggak sampai mendekati 1, berarti dia ada gumparannya di situ. Kita akan coba 1/4 kita ukur ada gumparan atau tidak. Tidak ada ya. Coba yang 1/3. Oh, saat kita ukurnya salah, belum kita set. Kita ukur 1/4. Oh, tidak ada 1/3-nya. Dia ada gumparannya ya. Berarti ini punyanya tipe 1/3 ya ini ya. Coba kita bongkar saja. Oke, di sini saya masih punya timer yang baru ya. Timernya ini 1/3, tapi saya akan rubah jadikan timer 1/4. Ini sering saya buat tutorialnya ya, bagaimana cara merubah timer 1/3 ke 1/4. Jadi saya itu stoknya itu semuanya timer 1/3, nggak ada yang 1/4. Tapi ini saya akan jadikan timer 1/4. Sudah kita buka bautnya, kita buka aja dari sini. Hati-hati ya, jangan sampai terbalik ini nanti masangnya. Kotor, jatuh. Jadi yang ada giginya di bawah, lepasnya. Ini kita buka di bagian di sininya, yang ada kakinya di sini. Ada gumparannya, tapi gumparannya jangan sampai ikut ketarik. Nah, seperti ini. Dan di sini langsung saya akan pindah di sini. Jalur sini langsung saya pindah di sini ya. Sebelahnya di sini saya akan masukkan kabel di sini. Kita cari kabelnya. Ini buka dulu yang sebelah sini. Sudah saya buka ya. Dan saya akan masukkan kabel ya, nanti tembus ke sini kabelnya. Ini ada lubangnya di sini. Atau kakinya ini bisa. Ternyata ini 1/4 teman-teman ya. Gak sengaja ini. Saya belinya timer 1/3, ternyata ini 1/4 sudah ya. Perhatikan di sini. Oh iya, betul-betul ya, saya jabut 1 ya. Saya kok lupa. Kalau saya jabut 1, dia jadi di sini di pinggir ya. Oke, kita lanjut. Sampai panik kita. Tak kira 1/4. Langsung kita masukkan kabel di sini saja. Saya tidak lepas dari sini, tapi ini nanti saya putus ya. Saya pindah ke, atau kita jabut aja, tidak apa-apa ini. Kita jabut aja ya, lebih jelasnya kita jabut. Sudah kita ambil pin tengahnya. Kita luruskan, saya akan jabut pelan-pelan ya, supaya tidak putus nanti jalur kawat lilitannya. Kita luruskan aja dulu. Kita tutup dulu biar enggak jatuh giginya. Nanti giginya beramburan kalau tidak kita tutup. Saya akan coba jabut pelan-pelan ya, supaya tidak putus. Jadi jabutnya kita bengkokkan seperti ini. Kayaknya sudah putus ya. Putus ya, enggak apa-apa. Sepertinya sudah putus ya, jabut saja kalau putus, tinggal kita solder ulang saja. Tadi mau saya jabut supaya tidak putus, ternyata sudah putus. Sekarang berikutnya kita masukkan di sini, kita luruskan aja dulu, kita
luruskan. Nanti saya pindah ke jalur pin nomor 4. Sudah saya masukkan jalur pin 4 ya, di sini sudah masuk. Kita masukkan lagi. Bengkok ya. Terlalu kuat kita dorong. Bengkok-bengkok terus. Tinggal masuk sedikit aja, bengkok-bengkok terus. Bengkok lagi. Nyangkut apa ini ya? Perasaan saya tidak nyangkut, tapi kok bengkok-bengkok terus aja. Masuk ya. Nah, kita pasang lagi pinnya. Sudah kita masukkan semuanya. Setelah kita masukkan dan kawatnya ini kita bengkokkan ke sini ya. Tinggal kita bengkokkan saja, di situ sudah ada tempatnya. Oke, jadinya seperti ini. Saya bengkokkan lagi yang di pin nomor 1, kayaknya kok lurus. Biar tambah kuat ya nempelnya ya. Takutnya nanti saat digunakan tiba-tiba mati. Oke, sekarang sudah jadi timer 14 ya. Tinggal kita las, tinggal kita solder maksudnya. Setelah kita solder, kita ukur. Oke, sudah terukur ya, 29. Oke pemirsa, setelah kita rakit ya, jadi atur ke defrost ya, diatur ke defrost, lalu kita cek listrik. Oke, sudah bunyi. Jadi gini, kita perhatikan di bagian rodanya di sini. Oke, rodanya berputar ya, berarti sudah bisa. Jadi diatur ke defrost ya, langsung kita hubungkan ke pin 1 dan pin nomor 4. Apabila bunyi berarti ini sudah punyanya, sudah jadi timer 14 ya. Langsung kita pasang. Sudah aku pasang timernya, sekarang saya akan coba tes ya. Kita hubungkan ke listrik, apakah bunyi sudah. Oke, sudah bunyi. Kita cek ya, kipasnya ada enggak, jangan-jangan kipasnya enggak ada. Oke, ada suara kipas. Jadi lengkap masih ya, cuman timernya saja tidak ada.
kita cek. Oh iya, di sini ya. Sekarang sini saya akan tutup, apakah ada angin yang tembus ke sini, takutnya buntu di kapilernya. Ya, karena di sini sudah ada anginnya, ke sini saya tutup langsung. Sudah kita tutup ya. Sekarang kita hidupkan lagi. Sudah hidup. Ini ada olinya ya yang masuk ke sini. Kita flashing aja. Kayaknya sudah tidak ada ya, kayaknya sudah habis. Kita coba lagi berkali-kali apakah bisa keluar. Jadi kalau ini kita tekan ada angin, berarti evaporator aman ya, evaporator nggak bocor. Biasanya kalau kulkas itu sudah didiamkan lama, biasanya terjadi bocor di evaporator. Jadi sini saya mau saya tambahkan kapasitor ya, masalahnya dia ampernya tinggi. Supaya bisa turun nanti ampernya, kita tambahkan kapasitor ini. Terus ya masihnya. Sambung di sini dulu, nanti yang sebelahnya kita sambung sebelahnya langsung, atau kita sambung di sini bisa biar rapi. Sudah saya tambahkan kapasitor ya, kapasitor 6 mikro yang kita tambahkan. Sekarang langsung kita isi. Kita lakukan vakuuman dulu. Saya vakum menggunakan kompresor. Sudah mulai proses vakuuman, kita buka dulu. Kita tunggu sampai 30 psi, baru kita isi freon. Oke, sudah di bawah 0 ya, sudah 0,30. Kita tutup. Kita tambahkan metil. Kita cabut dulu. Kita masukkan metil 10 tetes saja, nggak usah banyak-banyak.
10 cukup. Buka sedikit, langsung tutup lagi. Tok. Malam minggu itu tak bakal bisa kemana-mana wis. Langsung kita kembalikan lagi. Kita isi freon. Kita hidupkan dulu mesinnya. Sudah hidup ya, kita nyalakan. Kita isi 10 PSI saja ya, nggak banyak-banyak ya. Saya sudah mendengar desisan di dalam evaporator. Kita tunggu ya, nanti dia turun akan di 10 PSI. Kita cek di bagian evaporatornya. Oke, sudah bagus ya, ada pembekuan, sudah ada tanda-tanda pembekuan. Terus kita tutup saja ya. Selanjutnya kita tutup saja, covernya kita kembalikan. Nanti kita akan cek timernya apakah berfungsi, defrostnya ya, defrostnya apakah masih bagus. Ini defrostnya masih ori ya, belum kita ganti. Jadi untuk mengetahui defrostnya masih fungsi atau tidak, nanti kita tunggu selama 1/4 jam ya, atau kita tunggu 1 jam tidak apa-apa. Nanti kita coba kita putar, diposisikan defrost. Apabila nanti timernya mati atau berhenti, berarti semuanya sudah bekerja dengan bagus ya. Oke, sekarang sudah selesai ya, tinggal nunggu proses pembekuan. Kita isi 10 PSI ya. Dan ini tadi sudah saya diamkan beberapa menit ya, mungkin sudah ada setengah jam. Sekarang kita akan cek di bagian defrost ya, apakah timernya bekerja. Jadi buat pemirsa semuanya yang sudah masuk yang selalu nonton channelnya Warno Samarinda ya, tentunya tahu bagaimana kita cara mengetahui di seluruh kinerjanya spare part ini ya, spare part merek Sharp, bagaimana cara kerjanya. Jadi kalau yang sudah selalu nonton di channelnya Warno Samarinda tentunya tahu. Dan masalahnya ini seperti ini saya jelaskan setiap hari ya, bukan cuman sekali 2 kali. Jadi di sini posisi masih mutar ya, posisi masih di. Jadi untuk merek Sharp, tolong diperhatikan benar-benar ya apa yang saya katakan. Jadi merek Sharp ini masalahnya ini banyak yang bertanya ya, ada yang masuk WA saya, ada yang mohon maaf kok kelihatan kayak kabur. Jadi banyak yang bertanya, Pak, bagaimana ini kok timer kulkas saya tidak bisa hidup ya, di defrost hidup, tapi di kompresor timer tidak bisa hidup. Kalau merek Sharp seperti itu ya, jadi kita tunggu dingin ya, ini karena sudah dingin jadi dia sudah hidup.
timernya. Nanti kalau sudah tidak dingin, timernya ini tidak bisa hidup ya, mati. Terusan selanjutnya ini apabila nanti masuk ke defrost, dia mati ya, mati, dia mencairkan es batu. Nanti kalau es batunya mencair, timer ini akan berjalan lagi ya, berjalan lagi seperti ini, rodanya mutar. Nanti apabila sudah masuk ke kompresor, maka timer ini mati lagi, jadi nunggu dingin lagi. Nanti setelah evaporator dingin, maka timer akan berjalan lagi ya, apabila defrostnya masih normal. Apabila kok tidak bisa hidup, berarti defrostnya mati, seperti itu. Oke, langsung kita akan posisikan. Ini timer baru ya, saya posisikan ke defrost. Jadi ini nanti harus mati kalau posisi defrost. Apabila tidak mati, berarti defrostnya rusak ya. Sampai bunyi tak, sampai pokoknya sampai kipasnya berhenti. Di atas saya mendengar suara dengungnya kipas. Belum mati ya. Oke, sudah mati kipas. Tentunya timer juga mati ya. Dan ini posisi masuk ke defrost ya, berarti defrostnya masih oke ya, tidak perlu kita ganti defrostnya. Kita coba cek menggunakan ampere meter untuk mengetahui defrost yang masih aktif atau tidak. Saya akan cek menggunakan ampere meter untuk mengetahui defrostnya masih aktif atau tidak. Jadi kita hubungkan di sini ya, di termostat, maka dia akan menunjukkan 0,5 ya. Dan ini masih menunggu pencairan ya, nunggu pencairan di ini keluar asap ya, karena ini panas ya. Nggak tahu ini panas atau saljunya, karena ini mungkin kena panasnya heater ya, jadi dia seperti ini, keluar asap dari atas. Perhatikan, kena panasnya heater. Jadi heater panas banget ya, jadi ininya keluar asap turun ke bawah. Atau ini asapnya evaporator juga bisa, cuman kalau saya seperti ini dingin ya, terasa dingin. Jadi saya jelaskan lagi. Jadi ini posisi defrost ya, nanti tunggu sampai mencair. Nanti kalau mencair, maka timer ini akan hidup kembali ya, hidup lagi. Dia akan memindah jalur ke kompresor. Nanti setelah pindah ke kompresor ya, yang awal pindah, maka timer akan mati lagi, nunggu defrost nyambung. Setelah defrost nyambung, maka timer akan hidup lagi nanti ya. Seperti itu cara kerjanya. Kita diamkan dulu, nanti tunggu sampai masuk ke kompresor. Kita cek ya, sudah saya diamkan beberapa saat ya. Saya dengar sudah masuk ke, maaf tempatnya sempit. Jadi ini baru masuk di kompresor ya, baru masuk di kompresor, jadi dia masih off ya. Kalau merek SAP ini seperti ini. Jadi pertama kali dihidupkan atau setelah defrost, masuk ke kompresor dia off ya. Nanti setelah dingin, maka timer akan hidup kembali, akan berjalan bekerja seperti biasanya lagi. Nanti setelah masuk ke defrost, maka dia off lagi. Setelah mencairkan evaporator, maka dia akan berjalan. Setelah mencapai yang dituju, sudah menghidupkan kompresor, maka akan off sebentar ya, lalu akan berjalan lagi setelah dingin.
Oke, seperti itu untuk penjelasan mengenai cara kerjanya timer. Mohon maaf nih tempatnya sempit banget karena saya terlalu mepet dinding. Cara kerjanya kulkas sub, jadi ini sudah selesai. Dan terima kasih yang selalu mampir di channel Warung Samarinda, dan terima kasih atas dukungan dari teman-teman semuanya, dan terima kasih semuanya yang sudah support di channel Warung Samarinda. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya yang belum tekan tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya selalu mendapatkan notifikasi setiap saya upload video terbaru, dan share kepada teman terdekat Anda, dan like and comment apabila ada pertanyaan. Mungkin sampai di sini dulu. Selamat malam, selamat beristirahat.